Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas 4E dan F. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan lagi untuk bisa melaksanakan perkuliahan online setelah kita ada beberapa pertemuan yang memang tidak bisa saya lakukan, tidak bisa saya adakan karena memang situasi pekerjaan yang eh, banyak ya. Jadi mohon maklum. Dan untuk pertemuan berikutnya ya, jadi saya tidak menggunakan aplikasi Zoom lagi atau menggunakan aplikasi lainnya, tapi saya akan membuat beberapa video paparan tentang materi-materi yang akan saya berikan berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya akan masuk ke bab tentang menilai kebutuhan, posisi dan pengembangan usaha. Ya, dalam materi ini nanti kita akan belajar tentang apa saja kebutuhan dan memang strategi persaingan di dunia industri seperti apa. Oke, yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan itu merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh Anda ketika akan mendirikan sampai nanti proses ya, proses perusahaan itu awal beroperasi. Kemudian kebutuhan usaha. Biaya kebutuhan usaha itu meliputi biaya prainvestasi, pembelian aktiva tetap dan biaya operasional ya. Nah, apa saja perhitungannya? Di sini biaya prainvestasi misalkan ada 20 juta ya. Ini adalah saya bikin kasar aja ya. Kemudian pembelian aktiva tetap itu yang nantinya akan jadi inventaris dari perusahaan. Ya, misalnya di sini adalah ruko 5 tahun, sewanya adalah 200 juta. Kemudian biaya franchising ya selama 5 tahun 150 juta. Kemudian prasarananya untuk papan nama, mobil 1 buah, ya motor 2 buah ya, sarana dan perlengkapan lainnya. Ya bisa dilihat misalnya papan nama 5 juta, mobil 150 juta ya. Kemudian motor kurang lebih 25 juta, sarana prasarana lainnya 10 juta, AC ada 4, masing-masing 3 juta, jadi totalnya 12 juta. Ya. Untuk biaya peralatan kantor di sini saya tuliskan meja 8 buah, misalkan saja ya 1 juta masing-masing, jadi totalnya 8 juta. Kemudian kursinya 200 buah, ya masing-masing 200.000, jadi 40 juta. Bisa dibayangkan kan perusahaan yang akan dibangun seperti apa besarnya. Kemudian di sini ada lemari dan rak 6 buah, papan tulis, OHP, komputer 2 buah, telepon, mesin fax, ada mesin ketik juga, ada listrik PLN 10.000 watt ya. Dan modal kerja ini yang ini jadi nggak pasti juga sebenarnya ya, biaya bahan ajar selama 6 bulan 5 juta, tapi kita bikin estimasinya aja ya, biaya tenaga kerja selama 6 bulan berapa. Jadi kita sebelum melakukan operasional kita training dulu tenaga kerjanya ya. Listrik, air dan seterusnya. Saya next aja, jadi totalnya kurang lebih adalah 749 juta ya, dengan dana yang sudah tersedia 500, sehingga kekurangannya itu ya. Kekurangannya bisa pinjam di mana ya. Oke. Nah, ini adalah keseimbangan lintasan industri ya. Bagan ini menggambarkan tentang bagaimana setiap bidang industri seperti perikanan, pertanian, pertambangan, perindustrian itu akan melewati beberapa fase ya. Fase industri di sini ada hulu, intermediate itu apa sih? Hilir ya. Ya, jadi fase terendah atau terakhir ya, itu adalah fase konsumen di mana produk-produk kita itu sudah bisa dinikmati langsung di sana tanpa ada proses lainnya. Nah, sedangkan industri-industri seperti hulu, maka sebuah perusahaan yang atau bidang yang bergerak di industri hulu ini adalah biasanya produsen. Mereka produk-produknya belum bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Kemudian ini pertanian ya, dimana kalau kita lihat perikanan, pertanian itu hampir semuanya sudah langsung bisa dinikmati oleh konsumen ya.
pertambangan juga ya. Nah, di sini mungkin yang sering kita eh, temui ya, karena kita berada di apa namanya sih, industri perdagangan ya. Maka di sini kita bisa lihat di industri hilir, kita berada di situ ya. Jadi mulai dari kita membuat produknya, kemudian mengemasnya, kemudian di apa namanya, salurkan ke namanya apa, minimarket dan seterusnya ya. Kita langsung ke bagian berikutnya ya. Di sini bisa dilihat di sini lingkungan jasa dan perdagangan ya. Kita fokus tadi yang kita berkecamuk di dalamnya, berkecimpung maksudnya ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di industri hilir itu kita berada di pos produsen ya, sebuah pabrik yang memproduksi sebuah barang ya. Kemudian eh, didistribusikan melalui distributor ke pasar tradisional, minimarket maupun supermarket. Kemudian dari sana akan disalurkan lagi atau mungkin diterima oleh konsumen ya. Di mana barang-barang yang akan diterima konsumen ini ada dua jenis di sini ya, yaitu yang sekali pakai dan satunya adalah yang bisa dipakai berulang-ulang atau reusable ya. Jadi di sini jasa servis, nanti akan muncul jasa servis di sini ya, karena barang-barang yang bisa digunakan ulang atau digunakan kembali pasti akan punya apa namanya, usia. Nah, untuk slide berikutnya adalah struktur persaingan industri, di mana ada 4 di sini ya, ada 4 sektor di mana pemasok ya dengan kekuatan tawar menawarnya ketika mau apa namanya, terjadinya sebuah transaksi ya, tinggal pinter-pinternya aja ya untuk menawar harganya. Kemudian untuk ada pendatang baru potensial, ada pembeli, ada produk pengganti ya. Nanti di situ memang persaingan industri itu muter-muter di situ aja ya. Kita langsung ke pendatang baru di sini ya. Jadi beberapa hal yang menyebabkan munculnya pendatang baru ya. Yang pertama skala ekonomi, kemudian diferensiasi produk. Jadi produk itu jenisnya banyak atau enggak ya. Kalau jenisnya satu pasti akan memunculkan atau memicu untuk munculnya pendatang baru. Kemudian kebutuhan modal. Ini faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Biaya peralihan, akses saluran distribusi, ketidakunggulan biaya dan kebijakan pemerintah. Biasanya kebijakan ini juga mempengaruhi nanti munculnya produk-produk baru. Oke. Kemudian dari sisi persaingan ya, persaingan di dalam perusahaan yang sama ya. Jadi satu perusahaan kok muncul produk baru ya, yang bikin sama tapi produknya macam-macam ya. Mungkin di apa namanya, pasaran yang sudah sering kita lihat banyak ya. Nanti bisa kalian contohkan sendiri. Untuk contohnya ya, kalau misalnya di produk sepeda aja ya, satu pabrik misalnya untuk eh, United dan Pacific, sorry, Pacific dan Turanza misalnya ya, ya itu juga satu pabrik tapi dua produk. Ya, persaingannya bagaimana, tingkat pertumbuhan industrinya juga eh, akan dilihat sejauh mana ya. Oke, terus lanjutnya ke ancaman produk pengganti. Nah, di sini untuk produk pengganti itu sebenarnya faktornya juga lumayan ya, karena beberapa produk yang masuk ke Indonesia sudah banyak sekali. Misalnya katakanlah kita dengan budget yang terbatas ya, biasanya karena pembeli itu memilih produk karena salah satunya murah, kemudian kualitasnya bagus ya, pengennya kualitas bagus tapi yang murah. Kalau misalnya kita nggak bisa beli apa namanya, jam Rolex ya, maka kita bisa beli tiruannya, imitasinya ya, dimana barang-barang dari China sudah banyak sekali membanjiri pasaran di Indonesia ya, yang kualitasnya KW1, KW2, KW3, KW Super ya. Ya, itu
ancaman produk pengganti itu faktornya banyak sekali ya, karena tadi konsumen yang ingin memiliki status yang tinggi dengan apa namanya, biaya yang lebih murah ya. Untuk kekuatan tawar-menawar pembeli di sini, pembeli juga punya impact ya, punya pengaruh terhadap persaingan, di mana pembeli itu kadang membeli barang dalam jumlah sedikit dengan jumlah banyak, harganya berbeda kan, ya. Bagaimana kita menawarkan sebuah perusahaan menawarkan ke pembeli dengan model paket, ketika beli 10 harga segini, ketika beli 100.000 jumlah segini. Nah, itu juga pengaruh dari kekuatan tawar-menawar dengan pembeli. Kekuatan tawar-menawar pemasok kurang lebih sama ya dengan pembeli. Nah, saya next aja. Nah, di sini saya akan contohkan kasus di mana ada PTX dan PTY, di mana PTX itu memasok barangnya ke PT-PT lainnya. Di sini ada PT1, PT2, PTY dan PT3 ya, masing-masing 15% kecuali PTY dan PT3 ya. PTY 50%, PT3 20%. Nah, di mana akan muncul pendatang baru ya dari perusahaan yang berbeda. PTY karena dia pasokannya banyak 50%, maka dia akan membangun sebuah PT baru. Nah, ini yang jadi namanya apa? Menjadi perhatian bahwa pendatang baru yang potensial itu bisa dengan kasus yang seperti ini ya. Karena jumlah bahan, jumlah sumber daya yang mereka miliki lebih, sehingga munculnya pendatang baru dengan apa namanya? Kapasitas yang berbeda ya. Oke, untuk contoh kasus lainnya saya berikan di sini adalah PTX punya paten X ya. Ya. Jadi misalnya Honda, saya jelaskan di bagian dulu ya. PTX punya spare part ya. PTX merakit sendiri dan PTX punya merek sendiri. Nah, ada PT Y, namanya PT Y, dia punya spare part, tapi dia eh, namanya dia punya merek sendiri, tapi dia apa namanya, servisnya kurang. Nah, maka PTX ini mengekspansi dirinya menjadi PTX yang bergerak di bidang servis. Ya, di mana servisnya itu mungkin lebih murah, lebih canggih teknologinya, sehingga PTY yang punya spare part berbeda mau menggunakan jasanya. Ya, ini contohnya kayak misalnya ya produk-produk sepeda motor yang punya servis lebih canggih, maka kadang motor-motor lainnya pun bisa menggunakan servisnya. Ya, mungkin itu aja untuk eh, materi tentang menilai kebutuhan dan posisi dalam pengembangan usaha. Nanti Anda bisa menggali lebih dalam lagi dengan cari literatur atau referensi dari internet, dan ini nanti silakan diputar ulang jika memang Anda kurang jelas, dan bisa tanyakan ke saya melalui WA ya, chat WA aja ya. Nanti untuk UTS saya ambil materinya salah satunya dari sini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.